Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi di video kali ini saya mau menginformasikan ke kalian ya, bahwasannya program repatriasi pulang itu berakhir di bulan Desember ini ya, di bulan Desember ini. Di tanggal 31 Desember itu berakhir. Jadi program ini dimulai itu di bulan Maret ya. Kalau saya tidak salah di bulan Maret 2024 dan akan berakhir di tanggal 31 Desember ini. 31 Desember 2024. Jadi udah tinggal menghitung hari lah. Jadi bagi kalian teman-teman TKI yang mungkin bekerja di Malaysia, kosongan ya, udah overstay, sudah lebih masa, atau mungkin sudah bertahun-tahun nih berada di negara orang, kosongan. Jadi kalau kalian ingin pulang, inilah saatnya kalian untuk pulang. Jadi program ini jangan kalian sia-siakan lah, karena ini sangat menguntungkan kali ya bagi kita ya. Karena untuk biaya kompornya sendiri itu sekitar 300 sampai 500 ringgit kalau saya tidak salah. Sementara kalau kalian pulang di jalur biasa ya, tanpa adanya program ini, itu biaya kompornya itu 3.100 apabila kalian sudah overstay lebih dari 1 tahun. Itu bayar kompornya itu 3.100. Sementara dengan adanya program ini kalian hanya cukup bayar kompor itu 500 ringgit maksimal. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga ya bagaimana cara untuk untuk kita pulang, bagaimana caranya, apa yang harus kita persiapkan ya, dan bagaimana alur-alurnya. Tapi sebelumnya kita simak dulu video dari pejabat immigration ini. Kalau korang pendatang asing tanpa izin yang nak balik ke negara asal, ini adalah masa yang terbaik untuk korang. Dari 1 Mac sampailah 31 Disember 2024, Jabatan Imigresen Malaysia ada buat program repatriasi migran yang mana bagi peluang dekat warga asing yang masuk dan tinggal tanpa permit dan dokumen yang sah di Malaysia, yang tinggal secara lebih masa di Malaysia dan yang mana melakukan kesalahan melanggar syarat pas masuk untuk pulang ke negara asal mereka secara sukarela. Mereka daripada 3 kategori ini takkan dikenakan sebarang hukuman dengan syarat mereka serah diri untuk pulang ke negara asal mereka dan mereka hanya perlu bayar kompaun yang dah ditetapkan. Tak mahal pun, lebih kurang 300 sampailah 500 ringgit. Kalau anda jatuh dalam 3 kategori ini, anda hanya perlu pergi ke mana-mana pejabat immigration, bawa sekali pasport dan dokumen perjalanan yang sah dan bawa sekali tiket perjalanan nak balik ke negara asal. Anda datang ke pejabat immigration, bayar kompaun yang dah ditetapkan, anda boleh balik ke negara asal anda. Tapi dengan syarat, anda tak boleh ada sebarang rekod jenayah di Malaysia. Inisiatif yang dibuat oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri ini adalah salah satu usaha untuk kurangkan lambakan parti dalam Malaysia. Dan kita nak galakkan mereka juga untuk pulang ke negara asal mereka secara sukarela tanpa perlu kita tangkap. Yalah, kadang mereka ni nak balik ke negara asal mereka tapi takut dikenakan sebarang hukuman. Apapun ingat, program ni memang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia sepenuhnya tanpa pelibatan mana-mana pihak ketiga. Jadi kalau ada yang datang kepada anda cakap boleh bantu, boleh laju atau boleh mudahkan proses, jangan cepat percaya sebab boleh jadi anda kena scam. Jadi kalau anda jatuh dalam kategori ni atau anda tahu mana-mana orang yang jatuh dalam kategori ni, just minta diorang hadirkan diri ke pejabat immigration dan kalau nak tahu lebih lanjut boleh layari laman web di bawah ataupun call nombor yang tertera. Mudah kan? Oke, jadi itulah penjelasan singkatnya ya dari pejabat immigration. Jadi yang harus kalian bawa ya ke immigration itu paspor yang masih hidup tentunya ya, sama tiket pesawat tadi seperti yang dikatakannya. Sebenarnya tidak mesti tiket pesawat sih, tiket kapal juga boleh. Tapi mungkin dari kalian mungkin ada paspornya yang sudah mati atau mungkin paspornya hilang ya, atau mungkin ditahan sama majikan ya. Pada intinya kalian tidak punya paspor lah. Jadi apabila kalian itu tidak memiliki paspor ataupun mungkin paspor kalian sudah mati ya, sudah habis masa berlakunya, kalian harus buat SPLP juga terlebih dahulu ya. Kalian harus membuat SPLP terlebih dahulu di KBRI yang ada di Malaysia. Jadi untuk buat SPLP itu kalian harus membuat STO dulu, sistem temu janji online. Nanti untuk link STO-nya saya bagikanlah di kolom deskripsi. Jadi nanti setelah kalian daftar STO melalui link yang saya bagikan nanti, kemudian kalian pas pada waktu ini pada saat kalian membuka link STO-nya, sistem temu janji online-nya, kalian akan mendapati halaman seperti ini. Jadi bisa kalian lihat ya, ini halaman yang pertama kali apabila kalian buka link itu, kalian akan mendapati halaman seperti ini.
Jadi kalian pilih saja yang SPLP ya. Jadi kalian pilih yang SPLP. Setelah itu nanti akan muncul lagi halaman berikutnya. Nah, jadi kalian di sini kalian isi aja alamat email kalian sama kalian isikan kode captcha-nya. Setelah itu kalian lanjutkan. Nanti kemudian akan muncul kotak pesan seperti ini, pemberitahuan. Lalu kalian close aja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih saja, silahkan klik di sini. Nah, baru akan muncul lagi halaman berikutnya seperti ini ya, tampilan berikutnya. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Yang di atas itu ya saya punya salinan paspor. Dan yang di bawahnya itu tidak, saya tidak punya. Jadi kalian apabila punya fotokopi paspor, kalian bisa memilih yang di atas ya, fotokopiannya ya. Tapi jika kalian tidak punya sama sekali ya, kalian tidak punya fotokopi paspor, kalian pun tidak punya ini ya, tidak punya paspor yang mati tadi, yang sudah habis masa berlakunya tadi pun kalian sudah tidak ada juga, maka kalian pilihlah yang di bawah. Tidak, saya tidak punya itu. Jadi kalau kalian punya salinan, kalian pilih yang di atas yang warna hijau. Kalau kalian tidak punya sama sekali ya, tidak punya dokumen ya, paspor kalian pun kalian tidak ada, paspor yang sudah habis masa berlakunya tadi kalian tidak ada, salinannya pun tidak ada, fotokopinya pun tidak ada, kalian pilihlah yang di bawah ini. Jadi itu sih. Tapi kalau yang saya dengar ya katanya ya, kalau yang di atas ini, kalau yang tombol yang warna hijau ini yang kalian pilih itu, kalian harus ini katanya ya, kalian harus minta surat keterangan hilang lagi dari polis, dari pejabat polis tempat. Nah, tapi kalau kalian pilih yang di bawah ini, tidak, saya tidak punya, katanya sih kalian tidak perlu lagi minta surat keterangan hilang lagi dari polis di Malaysia tentunya ya. Jadi katanya sih seperti itu, cuma saya kurang tahu juga. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya bagaimana caranya. Jadi setelah kalian buat STO, sistem temu janji online, nanti kalian akan ada jadwalnya, jadwal untuk datang ke KBRI. Kemudian kalian datanglah ke KBRI untuk membawa kelengkapan berkas kalian. Jadi itu tadi kelengkapan berkasnya. Kalian bawa paspor kalian yang sudah habis masa berlakunya, atau kalau kalian tidak punya paspor ya, kalian bawalah ini salinannya, fotokopiannya, sama ini dokumen kalian seperti KTP atau SIM atau kartu keluarga yang asli tentunya ya. Jadi saya rasa kalian kalau untuk KTP pasti kalian bawa ya, KTP ataupun SIM. Jadi itu sih yang saya ketahui ya untuk persyaratan untuk membuat SPLP. Jadi SPLP ini berlakunya untuk 1 tahun. Jadi sebenarnya penting juga nih, ini SPLP ini surat perjalanan laksana paspor. Jadi ini dokumen seperti paspor yang hanya bisa dipakai sekali. Jadi saya akan tunjukkan ya bagaimana bentuk SPLP itu ya. Dia bentuknya itu hampir persis sama dengan paspor. Tapi dia mungkin perbedaannya di isinya ya. Kalau paspor itu dia ada 48 lembar ya, 48 halaman. Sementara kalau SPLP ini kalau saya tidak salah 7 atau 8 lembar. Sebentar ya saya tunjukkan ya. Nah, jadi seperti inilah SPLP ya, bisa kalian lihat ya. Saya dekatkan nih ya. Surat perjalanan laksana paspor. Oke, jadi seperti itu SPLP. Dia hampir sama kan? Nah, dia mirip dia seperti paspor, tapi dia lebih tipis. Jadi untuk lembarnya itu saya bisa hitungnya 1. Ini lembar pertama ya. Lembar pertama nih. Ini lembar pertama. Lembar pertama berisi data kita ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya itu ada 8 lembar, termasuk lembar pertama tadi ya, yang berisi informasi data kita, foto kita, nama kita, tahun lahir kita, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi SPLP itu seperti ini. Jadi surat perjalanan laksana paspor. Dia hanya bisa kita gunakan sekali, tidak bisa kita gunakan 2 kali ataupun berulang-ulang. Dan masa berlakunya itu 1 tahun. Jadi apabila 1 tahun, dalam 1 tahun ini SPLP tidak kita gunakan, maka kita wajib buat baru lagi SPLP. Dan untuk pembuatan SPLP ini di KBRI murah ya. Katanya sih sekitar Rp35. Jadi cukup murah lah. Oke, jadi mungkin itu aja informasi sedikit dari saya. Jadi apabila kalian
ingin pulang, sebaiknya inilah saatnya kalian pulang ya, karena waktunya pun sudah mepet ya, tinggal beberapa hari lagi, karena berakhirnya itu di 31 Desember. Jadi kalau kalian menunggu program kerajaan berikutnya, program repatriasi pulang ini di tahun-tahun berikutnya, kita tidak tahu ya, ada di tahun-tahun berapa nanti. Bisa 2 tahun, 3 tahun, ataupun mungkin bisa 4 tahun ke depan baru ada. Jadi kita nggak tahu. Jadi selagi ada ya kalian manfaatkanlah jika kalian memang ingin pulang, ingin bertemu dengan keluarga. Oke, itu sih. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Jadi kalau saya bisa jawab, saya akan bantu untuk menjawabnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever.